Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi tayyibin wa ashabihi al-ghuril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أما بعد، إخواني وأخواتي في الدين, kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa Indo As-Sakinah Pekanbaru rahimakumullah, dan seluruh pendengar dimanapun berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita. Alhamdulillah, pagi yang penuh berkah ini kembali kita diberikan Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk bisa mengawali aktivitas kita, hari kita dengan ibadah, sesuatu yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di saat seseorang mampu menundukkan dirinya, taat atas perintah-perintahnya, serta meninggalkan larangan-larangannya, itulah kemudian menjadi sebuah kemuliaan bagi seseorang yang akan tertanam pada dirinya keimanan, ketakwaan, mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ketika kita mencoba untuk mendekatkan diri kita kepadanya, maka Allah akan lebih dekat kepada kita. Kalau kita dekat kepadanya, sahasta Allah akan dekat kepada kita sedepa. Dan begitu seterusnya. Di saat seseorang mendekatkan dirinya kepada Allah, Allah lebih dekat. Allah lebih cepat untuk menerima kebaikan-kebaikan kita. Kemudian Allah mengembangkan kebaikan itu di sisinya. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan ini serta ilmu yang kita pelajari menjadi kebaikan-kebaikan di sisinya. Kemudian kita ucapkan pula salat dan salam untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Kembali kita melanjutkan kitab Sifatus Salah atau Sifat Salat Nabi SAW, Sifat Salat Nabi, karya Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimallahu ta'ala. Pada pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan setelah membaca surat Al-Fatihah. Maka kemudian kita mengetahui ada 3 sunan yang dibaca sebelum Al-Fatihah dan 1 sunnah dibaca setelah membacanya. Yang pertama adalah sunnah pertama, sebelum Al-Fatihah kita baca doa istiftah, setelahnya kita membaca al-isti'adzah, dan kemudian membaca al-basmalah. Adapun as-sunnah yang kita baca setelah Al-Fatihah yaitu mengucapkan amin, dan ini diucapkan oleh siapapun, baik dia posisi sebagai imam maupun makmum, atau dia salat munfaridan, atau dia salat sendirian. Nah, inilah yang sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian qala al-musannifu rahimahullah, thumma yaqra' ba'da dhalika suratan fayanbaghi an takun fil maghrib ghaliban biqisaril mufassal wa fil fajr bitiwalil mufassal wa fil baqi bi awsatihi.
Wal mufassal awwaluhu qaf wa akhiruhu qul a'udzu birabbin nas wa summiya mufassalan likathrati fawasilihi. Dijelaskan di sini bahwa setelah dia membaca surat Al-Fatihah, membaca surat setelahnya. Maka di dalam salat ada beberapa panduan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam membaca surat-surat setelah surat Al-Fatihah. Membaca surat-surat ya setelah kita membaca Al-Fatihah. Di dalam salat maghrib pada umumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca bikisaril mufassal, ya, surat-surat yang pendek yang disebut dengan al-mufassal, bikisaril mufassal. Dari mana mulainya? Dari surat Qaf ya, sampai An-Nas. Disebut mufassal karena banyak fawasilnya. Surat-surat itu banyak membatasnya, suratnya pendek-pendek. Ya. Kemudian wa fi al-fajr, pada salat subuh ya, pada umumnya Nabi SAW membaca at-tiwal bitiwalil mufassal. Dari mana saja? Tiwalil mufassal dari Qaf sampai amma yatasaalun, awal juz 30. Wa awsatuhu, yang tengahnya dari amma sampai surat ad-duha, dan paling pendeknya dari ad-duha sampai An-Nas. Nah, inilah ayat-ayat yang dibaca atau bentuk-bentuk surat yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ya, wala ba'sa, bal minas sunnah ay yaqra al-insan ahyanan bitiwalil mufassal, faqad sahha 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qara'a fil maghrib bit-tur wal mursalat, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada juga terkadang Nabi SAW yang membaca pada salat maghrib dengan at-tur dan al-mursalat, dan ini menunjukkan surat-surat yang at-tiwal al-mufassal, at-tiwal mufassal yang seharusnya dibaca di salat fajar, tapi Nabi SAW membacanya di salat maghribnya. Maka kemudian perkataan Syekh Shalih Al-Utsaimin ini dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin wafaqallahu ta'ala, faqala ba'da an dzakara al-musannifu rahimahullahu ta'ala qira'at al-Fatihati, dzakara anna mimma yusadnu ba'daha ay yaqra al-insanu suratan. Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan setelah pengarang kitab ini menyebutkan membaca surat Al-Fatihah, maka dia menjelaskan sesuatu yang disunahkan setelahnya, di mana seseorang membaca surat di dalam salatnya. Wal ma'thuru 'anil Nabi SAW, ya, yang warid dari Nabi, yang sampai dari riwayatnya dari Nabi SAW adalah dia membaca pada umumnya biqisaril mufassal fil maghrib wa bitiwalihi fil fajr wa bi awsatihi fi baqis salawat. Itu yang bisa, artinya yang sampai kepada kita riwayat-riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dinukilkan oleh para ulama ya, di dalam kitab-kitab mereka, wabil khusus mereka yang fokus di dalam pembahasan ya ulumul Quran. Wa summiya al-mufassal mufassalan li kasrati fawasilih. Di sini dijelaskan yakni mawadi al-fasl bainal ayat. Kan kalau kita lihat di juz-juz yang disebutkan dari Qaf sampai terakhir itu kan kita lihat pembatasnya sangat banyak antara ayat dengan ayat. Maka ahlul ilmi di dalam menjelaskan al-mufassal beberapa pendapat, yang paling kuat adalah ma dzakara al-musannifu rahimahullahu taala tab'an li ghairi min anna al-mufassal yabda'u min surati Qaf. Inilah yang paling rajih, yang dirajihkan oleh para ulama, walaupun di sana terjadi ya perbedaan di dalam menentukan suratnya. Maka Syekh Shalih Al-Utsaimin menjelaskan, "Tsumma hadzal mufassal yanqasim ila thalathati aqsam." Yang mufassal itu dibagi kepada 3 bagian. Tiwal al-mufassal yang panjangnya dari Qaf sampai amma yatasaalun. Kemudian bagian yang kedua
yang tengahnya dari surat Amma sampai Ad-Duha. Ya, kemudian yang paling pendeknya dari Ad-Duha sampai surat An-Nas. Inilah pilihan-pilihan untuk dibaca pada salat maghrib atau pada salat subuh. Seperti yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, salat 3 ada 2 bait ya. Qala wa qad ashartu ila hadhihi al-aqsam ats-thalathati biqawli mufassalul Qur'ani fabda annahu min qafin ila an-naba fa awwalun nuzukin wa awsatun ila ad-duha intihauhu thumma al-qisaru ba'daha khitamuhu. Inilah yang disebutkan di dalam penguat pembagian tentang surat-surat al-mufassal yang dijelaskan oleh para ulama. Qala al-musannif rahimahullah, setelah itu wa ba'd ay yaqra as-surah ma'al fatihati, ya, setelah membaca surat dan al-fatihah, yarfa' yadayhi mukabbiran, dan dia mengangkat kedua tangannya, liyarka'a wa yada'a yadayhi ala rukbataini, untuk kemudian dia ruku dan meletakkan kedua tangan di atas lutut, ya, mufarrijatil asabi, dengan menjarangkan. Jadi kalau kita ruku itu jari kita tidak rapat, ya, jari kita tidak rapat. Di sini dijelaskan mufarrajatil asabi, ruku dengan merenggangkan jari-jari kita. Pada pertemuan perdana sudah kita bahas, ada 4 tempat kita mengangkat tangan. Yang pertama ketika takbir, yang kedua ketika kita ingin ruku, dan ketiga kita bangkit dari ruku kita. Yang ketiga posisi di saat kita harus mengangkat tangan, dan yang keempat bangkit dari tasyahud. 4 posisi, 4 keadaan ini kita memang disunnahkan untuk mengangkat tangan. Mengangkat tangan kita. Seperti yang kita bahas kemarin, riwayat yang sampai bahwa ada 2 tentang mengangkat tangan. Kita arahkan tangan kita sejajar dengan bahu. Kemudian riwayat yang kedua, sejajar dengan telinga kita, tidak menyentuh, tidak juga melewati atau menyentuh, bukan, tapi dia sejajar dengan daun telinga kita, ujungnya syahmatul udhunain, dan kemudian searah dengan bahu kita. Mana saja dari 2 bentuk itu boleh kita lakukan karena warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah kita membaca surat Al-Fatihah dan surat-surat yang dijelaskan tadi, maka kita mengangkat kedua tangan kita, Allahu Akbar, untuk kita ruku dengan menjarangkan jari jemari kita di lutut kita. Posisi jari kita di tafrij, jangan rapat, direnggangkan. Wa yujafi adudaihi an jambaihi wa yusawi dhahrahu bi ra'sihi fala yuqawwisu. Kemudian ototnya berada di posisi kiri, artinya tidak pula merapat begini. Kemudian lurus punggungnya dengan kepalanya dan tidak membentuk melengkung. Ini yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin di dalam kitabnya ini. Qalat Aisyah radhiyallahu taala anha, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza raka'a lam yushkhis ra'sahu wa lam yusawwibhu walakin baina dzalik. Riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim, dan Abu Dawud. Nabi ketika ruku itu bahwa kepalanya itu memang lurus, ya. Kemudian tidak pula mengarah ke atas dan tidak pula menengok ke bawah. Artinya memang sedang Nabi SAW sangat rapi dan sangat lurus di dalam posisi ruku, baik itu punggung maupun kepalanya. Maka di sini dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, idza qara'a al-musalli surata allati talil Fatihah fa innahu yatahayya lirruku'. Apabila seseorang telah salat, di dalam salatnya membaca surat-surat di dalam Al-Qur'an, kemudian dia membaca surat Al-Fatihah, maka dia kemudian bersiap untuk ruku'. Wa yakunu dzalika bi ayyarfa'a yadayhi ila al-mawdi'ain alladhaini
sabaqa dzikruhuma, mengangkat kedua tangan kepada di posisi kedua yang sudah kita bahas pada sebelumnya, kata Syekh Shalih Utsaimin, itu bahu ataupun telinga. Farifa' yadayhi hadwa mankibaihi, angkat kedua tangan sejajar dengan bahu, au ila furu'i udhunaihi, atau kepada ujung telinganya. Thumma yukabbir liyarka', kemudian dia takbir untuk ruku', wa yada'u liyadaini ala rukbataini, meletakkan kedua tangan di lutut, ka'annahu qabidun alaihima, memegang lutut kita, wa yufarriju asabi'ah, dan dia merenggangkan jari-jarinya, wa yujafi adudaihi an jambai fala takunu adudahu mawdu'ataini iza'a jambaini illa ayatadayaqa as-saf an dhalika fala ba'sa li shiddati ziham. Jikalau dalam posisi normal gitu ya, boleh kita agak merapatkan. Tapi kemudian kalau posisinya dalam posisi kita rapat, maka tangan tidak boleh terlalu dikeluarkan sehingga mengganggu orang di sebelah. Kemudian memang semuanya adalah standar normal gitu ya. Tidak boleh kita terlalu mengeluarkan tangan kita, siku kita, otot kita. Kalau seandainya illa ayatadayaqa as-saf an dzalika fala ba'sa li shiddati ziham. Namun ketika saf kemudian rapat, betul-betul rapat, maka tidak masalah. Kama yattafiq ahyanan fil majami' al-'azimah fi Makkah al-Mukarramah, seperti posisi di Mekah ya, orang semuanya padan, tidak bisa kita terlalu ya agak membuka, maka boleh kita merapatkan otot kita atau tangan kita. Amma ma'as-sa'ah, adapun jika posisinya lapang, fa innal 'abda ma'murun bi an takuna salatuhu ka salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun ketika salat ya posisinya nyaman, lapang, ya maka kita berusaha untuk mencontoh salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza raka'a wada'a yadayhi ala rukbatayhi qabidan ala rukbataini, memegang lututnya, mufarrijan asabi'ahu alaihima, jari jemarinya direnggangkan, mujafiyan adudaihi an jambai, kemudian siku ataupun otot di tangannya juga berada di posisi yang baik. Thumma yusawwi zahrahu bi ra'sihi fala yuqawwisu, yakni la yarfa'uhu raf'an shadidan, tidak diangkat terlalu tinggi, wa la yusawwibuhu taswiban shadidan, juga tidak terlalu menekuk, bal yakunu mustaqirran mustawiyan, dan kepala Nabi dengan punggungnya lurus, ra'suhu wa zahruhu ala zawiyatin wahidah, datar searah dan satu bentuk dari punggung sampai kepalanya. Amma ma yaf'aluhu, kata Syekh Shalih Utsaimin, ba'dun nas, apa yang dikerjakan oleh sebagian orang, min raf'ir ra'si, mengangkat kepalanya ya raf'an syadidan, terlalu tinggi, au min khafdihi mubalaghatan, atau terlalu rendah ya fir ruku', fa kullu hadha khilafu sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua ini adalah menyelisihi daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allati ja'at fi hadithi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha al-madhkura huna wa huwa marwiyun fi sahih Muslim. Ini beberapa bentuk yang dijelaskan di dalam kitab ini, posisi bagaimana kita ruku dan bagaimana kita posisi punggung dan kepala kita. Wa yaqul, wa qala al-musannif rahimahullah, wa yaqul subhana rabbiyal azim, di doa atau zikir yang kita baca di saat kita ruku adalah hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud ya, subhana rabbiyal azim, itu zikir yang kita baca. Wa hadza yukarriruha thalatha marrat, diulang sebanyak 3 kali. Subhana rabbiyal azim dibaca sebanyak 3 kali. Qala asy-syarih wafaqahullah, idza raqa'a al-musalli fa inna mimma uthira 'an nabi sallallahu alaihi wasallam ay yaqula fi hadzal mahal subhana rabbiyal azim. Nah, ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المحل شيئان اثنان
yadhkuruhuma katsirun minal fuqaha. Nah, di sini disebutkan ada beberapa tambahan dari bentuk zikir ini, subhana rabbiyal azim. Kata beliau, dijelaskan ada dua bentuk yang dijelaskan. Yang ini dijelaskan oleh sebagian fuqaha atau kebanyakan pada fuqaha. Yang pertama tambahan wa bihamdi. Ini mungkin yang sering kita dengar juga, bahkan kita dulu belajar ya, membaca dengan subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ini catatan Syekh Shalih Al-Utsaimin, falam yathbut 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu zada wa bihamdi. Tidak ada tambahan wa bihamdi, bal ahaditsul lati fiha ziyada alhamd dha'ifatun la tathbut. Ini. Yang kedua, at-takrir 3 marat, falam yathbut 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam takyidu qawliha bi 3 marat. Walidzalika ankara sihhatahu Abu Abdullah Ibn Al-Qayyim rahimallahu ta'ala. Ini catatan yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin. Falil musalli, kata beliau, ayatiya bima syaa minha ma dama raki'an. Yang rajih, kata beliau, adalah membaca berapa dia ingin membaca selama dia ruku'. Falaka an taquluha marrah, dibolehkan sekali. Walaka an taqulaha marratain, dibolehkan 2 kali. Walaka an taqulaha thalathan, boleh 3 kali. Walaka an taqulaha akthar min dhalika ma dumta raki'an, selama engkau ruku' maka disunahkan untuk membaca subhana rabbiyal azim. Ini yang dibaca ketika kita dalam posisi ruku' dan warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dijelaskan oleh al-musannif, wa yaqulu aidan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, rawahul Bukhari. Ini doa yang kita baca ya, seperti yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, rawahul Bukhari wa Muslim, haditsun muttafaqun alaih, hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Fa yanbaghi ay yu'za ila al-kitabaini ma'an. Ini seperti yang harus kita kembali kepada 2 kitab tersebut. Dan juga warid ya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Ini juga bisa kita baca. Doa subhana rabbiyal azim, kemudian subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Kemudian qala al-musannif rahimallah, wa yaqulu aidan subuhun quddus rabbul malaikati war ruh. Nah, ini wa hadha dzikir, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, min al-azkar ats-tsabitati an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ruku'. Nah, ketika kita mendapatkan variasi doa zikir yang dibaca Nabi di dalam salat, maka yang paling afdal kita membaca semuanya. Dalam artian ya, kita pakai seluruhnya. Dalam salat ini kita pakai doa ini, salat berikutnya kita pakai ketika ruku' doa yang lain. Beginilah sehingga kita mendapatkan hatta nusiba ya as-sunnah, sampai kita ya bisa mempraktikkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini ada dhabit yang 2 rumus yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin. Al-awwal fathas sin ay sabbuhun quddus, dengan bidhammis sin wal qaf, subuhun quddus ya, subuhun quddus. Yang pertama tadi dengan fathah sin dan qaf, sabbuhun qaddus rabbul malaikati war ruh. Fa idza raqa al insanu sagha lahu ay yaqul sabbuhun qaddusun bi fathis sin wal qaf, aw yaqul subuhun quddus bi dhammis sin wal qaf, kilahuma. Ya, artinya boleh bagi kita untuk membaca ya daripada 2 riwayat tersebut. Wa yukthir min ta'zimillahi subhanahu wa ta'ala fi halir ruku', maka hendaklah dia memperbanyak mentakzimkan Allah, mengagungkan Allah ketika dia ruku'. Di ruku' itu yang warid dari Nabi itu mentakzim Allah ya, memuliakan, mengagungkan Allah tabaraka wa ta'ala dengan zikir-zikir yang diajarkan tadi. Karena warid dari Nabi SAW, lima thabata fi sahih Muslim anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amma ruku' fa'azzimu fihi rabb. Ketika kalian ruku', agungkanlah Rabb. Ya, agungkan Allah Subhanahu wa taala,
muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda nanti ketika sujud. Ketika ruku kita mengagungkan Allah, ketika kita sujud kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini hadis Nabi, fa ammar ruku fa'azzimu fihi rabb. Ketika kalian ruku maka agungkanlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah 3 doa ketika kita ruku. Mana saja yang kita pakai dari zikir-zikiran doa ini maka boleh kita gunakan di dalam saat atau di saat kita ruku di dalam salat kita. Baik itu salat wajib maupun salat sunnah kita. Boleh kita pakai semuanya. Subhana rabbiyal azim atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli atau subuhun quddus Rabbul malaikati warruh. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Allah berikan kepada kita taufik dan bimbingannya di dalam melakukan ya segala bentuk perintah-perintahnya dan menjalankan sunnah-sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Dasman Yaya Ma'ali LCMA Hafizahullah, Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah, Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi SAW? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.